Haleluya, selamat malam Bapak Ibu anggota Komsel Ebenezer yang saya kasihi dalam Tuhan. Saat malam hari ini kita bertemu lagi walaupun melalui media online. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah. Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, semuanya dalam kuasa Tuhan. Urapi kami dan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian, besarkanlah nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita pujikan lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan
janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu apapun yang terjadi. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Roh Kudus, kuasai kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, baik kami yang ada di rumah, baik kami hamba-Mu, dalam otoritas kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Kita akan baca ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan tema nasihat supaya berjaga-jaga. Malam hari ini saya memberikan tema menjaga diri, ya, berarti pribadi, ya, seseorang. Nah, di sini firman Tuhan atau Yesus sendiri yang berkata,
supaya kita berjaga-jaga. Ya. Dalam hal apa kita menjaga-jaga? Dalam konteks firman Tuhan pada malam hari ini, dalam ayat yang ke-34 firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yang pertama kita harus apa? Menjaga hati kita. Ya. Kembali dalam Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kita tahu hati adalah pusat dari seluruh kehendak kita. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya harus menjaga hati ini? Ya. Dari apa? Dikatakan di sini dikatakan pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Jangan sampai kita mengejar kesenangan-kesenangan secara daging ini. Kita mengejar dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Jangan sampai itu menjadi suatu jerat dalam kehidupan kita. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menjaga hati kita. Kita tahu bahwa dunia ini gambaran dari dosa. Dunia ini gambaran dari sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, Alkitab mengajarkan malam hari ini, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menjaga hati. Karena kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita terikut dengan dunia ini, sedikit demi sedikit kita akan jauh dari Tuhan. Sedikit demi sedikit kita akan terpikat. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan terjerat. Ya. Makanya kita harus menjaga hati ini. Di dalam firman Tuhan, dalam kitab Mazmur 111 ayat yang ke-11, 9 maaf. Bagaimana kita harus menjaga hati. Firman Tuhan berbunyi, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita lompat ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi untuk menjaga hati kita, kita butuh firman Tuhan. Isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu yang akan melindungi kita. Hati kita tidak akan berbuat dosa. Kita tidak akan terikut dengan dunia ini. Yesus sudah berkata, berjaga-jagalah. Ya, firman Tuhan bukan cuma datang kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi kepada kita orang-orang yang percaya. Jadi dengan kita menjaga hati, ya, kita menjaga dengan apa? Isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menjaga diri kita? Kita baca ayat yang ke-36. Dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang kedua, bagaimana kita harus menjaga diri kita? Kita harus berdoa. Menjaga diri kita dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kita selalu berdoa. Jadikanlah doa itu gaya hidup kita. Ya.
Tuhan sudah kasih sarana buat kita dan sangat mudah. Doa itu kita sudah tahu, kita berbicara langsung dengan Tuhan. Komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Doa sederhana sekali. Cuma dengan kita berdoa kepada Tuhan. Saya ambil satu contoh di dalam Alkitab. Seorang pribadi yang selalu suka berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, visi dan misi di dalam pelayanan, dia harus berdoa. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, kita akan baca ayat 43 dan ayat 44. Firman Tuhan berbunyi, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Di sini hurufnya besar, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, kita tahu ini doa daripada Tuhan Yesus. Dalam melakukan tanggung jawab, tugas yang dipercayakan oleh Allah Bapa di sorga. Untuk Yesus menyelesaikan misinya. Untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Di saat-saat terakhir ketika dia sudah tahu bahwa dia akan diserahkan, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan diadili, dia akan digantung di atas kayu salib. Sebelumnya itu Yesus berdoa. Firman Tuhan mencatat dalam ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus, secara kemanusiaan Yesus juga pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi kita sudah baca, ada malaikat Tuhan yang datang kepada Yesus, yang memberikan kekuatan untuk Yesus bisa melewati semuanya itu. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Kita enggak undang pun masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kita memiliki sarana yang Tuhan sudah berikan, yaitu doa. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita manusia lemah. Kita manusia terbatas adanya. Makanya kita butuh Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dengan cara apa? Kita berdoa, kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti Yesus malaikat Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Begitu juga dengan kita. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Untuk apa kita lewati selama kita ada di dunia ini. Dunia ini bukan semakin membaik, tetapi semakin tidak membaik. Dunia semakin jahat, firman Tuhan katakan. Bahkan kita sudah pelajari bahwa ini adalah hari-hari terakhir atau akhir zaman. Ya. Bahkan di penghujung akhir zaman kita sudah melihat tanda-tanda. Firman Tuhan sudah sangat jelas, firman Tuhan semakin digenapi. Mari biarlah kita pergunakan waktu kita. Waktu kita terbatas. Jagalah hidup kita, jagalah diri kita, jagalah hati kita, dan kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Kita terus diberikan kekuatan, kita mampu melewati
selama kita masih ada di dunia ini, apapun masalah tantangan yang ada di dunia ini, karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah komsel kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Haleluya, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, untuk kami menjaga diri kami agar supaya kami terus berdoa, agar kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama-Mu. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami hamba-Mu terus bawa di dalam doa buat keluarga Ebenezer yang ada. Baik Bapak Yohanes Purwanto sekeluarga, baik Bapak Gede Suparma sekeluarga, baik Bapak Yono sekeluarga, baik Bapak Hari sekeluarga, baik Tuhan Bapak Scarlett sekeluarga, baik Ibu Entri sekeluarga, baik Bapak Glenn sekeluarga. Biarlah semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya dalam kuasa Tuhan. Tuhan Engkau berkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan, berkati segala pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang tangan mereka lakukan, kerjakan.
Tuhan terus buat berhasil dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Amat terlebih biarlah mereka semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, mencintai akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga Ebenezer ke dalam tangan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hamba memohon berkat yang daripadamu Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.